warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sebuah materi dan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. Membahas hal ini karena memang keduanya ini cukup penting untuk dipahami tentang sebagai advokat itu memiliki dalam advokat yang itu profesi yang dia berhadapan langsung dengan kepentingan orang lain. Maka sering disebut advokat itu adalah officium nobile, sebuah profesi yang mulia. Maka nah, pertama saya ingin menjelaskan tentang sejarahnya. Mungkin sejarah ini tahun 1923 sebenarnya atau balai pengacara yang biasanya ada di Landrat begitu. Pada tanggal 14 Maret 1963 advokat Indonesia. Nah, 1 tahun kemudian tanggal 30 Agustus tahun 1964 itu diadakan kongres, Pradi mengadakan kongres dan dibentuk yang namanya IKADIN. Dibentuk pada tahun 1980 karena ada desakan dari Ketua Mahkamah Agung, Ketua Kejaksaan Agung, dan Menteri Kehakiman. Nah, ini dari namanya Pradin ini tidak bisa menjalankan tugasnya secara maksimal karena bikin Orde Baru itu pemerintah itu sangat intensif memberikan intervensi yang sangat kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum sehingga independensi tantangan yang luar biasa. Setelah perjalanan panjang, baru pada tahun 2003 dibentuklah Undang-Undang Advokat, disahkan pada saat itu yaitu tahun 2003 tentang advokat. Nah, advokat ini memiliki kedudukannya sejajar dengan jaksa, polisi maupun hakim, atau sering dikenal dengan catur wangsa begitu. Nah, ada pesan penting dari namanya undang-undang ini bahwa harus dibentuk organisasi advokat yang begitu. Namun kembali lagi bahwa untuk dikenal ada yang namanya single bar, ada juga multi bar. Single bar sebuah negara yang menggunakan konsep organisasi advokat itu adalah satu atau tunggal. Di bar bahwa organisasi advokat itu tidak hanya satu, ada beberapa organisasi advokat yang diakui oleh negara. Bisa dikatakan menggunakan multibar karena banyak organisasi advokat di Indonesia saat ini. Sering dilakukan yaitu membentuk sebuah organisasi advokat yang mewadahi seluruh organisasi advokat yang ada. Namun kembali lagi eskalasi dalam perebutan kekuasaan di dalam internal organisasi advokat tersebut tidak berkesudahan. Nah, dari situ kita ingin membahas bagaimana tugasnya dari organisasi advokat itu. Nah, organisasi advokat itu membentuk kode, juga mengawasi advokat-advokat di Indonesia, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kode etik advokat itu dilakukan oleh Dewan Kehormatan. Lalu menggarakan PKPA atau pendidikan khusus profesi advokat. Nah, organisasi advokat ini bekerja sama dengan perguruan tinggi yang fakultas hukumnya itu minimal terakreditasi B, atau jika bekerja sama dengan sekolah tinggi hukum maka minimal sekolah tinggi itu adalah terakreditasi B.
bahas sedikit tentang Dewan Kehormatan. Nah, Dewan Kehormatan itu adalah badan atau lembaga yang dibentuk oleh organisasi advokat untuk mengawasi pelaksanaan kode etik advokat yang ada, dan berhak menerima dan memeriksa maupun mengadili perkara-perkara pelanggaran oleh advokat terhadap advokat begitu. Nah, dan di organisasi advokat. Nah, ini dia dalam memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik advokat Indonesia yang ada dalam Dewan Kehormatan. Dan yang kedua, Dewan Kehormatan ini ada di tingkat cabang maupun daerah maupun di tingkat pusat. Nah, atau daerah ini adalah Dewan Kehormatan ini memeriksa dan mengadili perkara di tingkat pertama. Tapi kalau Dewan Kehormatan organisasi advokat di tingkat pusat, maka dia memeriksa dan mengadili di tingkat banding dan bentuk majelis untuk yang namanya mengadili pelanggaran kode etik advokat Indonesia tadi. Nah, siapa saja di dalamnya? Yang pertama adalah dari Dewan Kehormatan, yang kedua adalah pakar atau ahli hukum, dan yang ketiga bisa tokoh agama maupun tokoh etik begitu. Nah, kehormatan ini adalah menyempurnakan hal-hal yang diatur dalam kode etik advokat Indonesia. Dewan Kehormatan yang memang memiliki wewenang untuk penyempurnaan di sana. Dan ini dia juga menerima pengaduan. Nah, pengaduan ini bisa dilakukan oleh klien atau bisa oleh teman sejawat advokat, bisa dari pimpinan cabang organisasi advokat maupun dewan pimpinan cabang organisasi advokat. Nah, caranya adalah pengaduan ini bisa dibentuk secara tertulis Dewan Kehormatan di tingkat cabang. Pimpinan cabang organisasi advokat di daerah tersebut, maka bisa yang namanya memberikan ke yang akan memberikan laporan ini kepada organisasi advokat di tingkat cabang. Dewan berikan kepada organisasi advokat di tingkat daerah gitu. Sanksinya pun juga tidak hanya satu, ini sesuai tingkat berat dan Dewan Kehormatan.